Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis penampilan awal Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim. Setan Merah meraih kemenangan pertama bersama pelatih barunya, Ruben Amorim. Bermain di hadapan publik Old Trafford, MU susah payah mengalahkan tamunya Bodo Glimt dengan skor yang ketat 3-2. Di laga ini, mereka tampil dominan dengan penguasaan bola yang mencapai 72% dan menciptakan banyak peluang. The Red Devil unggul cepat di menit pertama melalui Garnacho memanfaatkan work rate dari Højlund. Bodo Glimt memberikan perlawanan dan sempat balikan keadaan dengan 2 gol yang dicetak dalam tempo kurang dari 5 menit. 2 gol ini buah dari keberhasilan mereka mengekspos cara bertahan man-to-man MU. Sempat tersentak, anak asuh Ruben Amorim merespon dengan baik. MU kembali unggul dan kunci kemenangan melalui 2 gol yang dicetak oleh Rasmus Højlund. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal dan bagaimana taktik baru MU bersama Ruben Amorim? Let's go, kita bahas sama-sama. Ruben Amorim langsung melakukan perubahan makro di MU. Ia mengubah pakem dari sebelumnya 4 back yang digunakan Ten Hag menjadi 3 back yang merupakan pakem andalannya sejak di Braga sampai ke Sporting. Nampak di 2 laga yang sudah dijalani, Ruben Amorim masih melakukan bongkar pasang untuk menemukan susunan starting 11 terbaiknya. Pada laga melawan Bodo Glimt, Lisandro Martinez yang kidal dimainkan pada pos sebelah kiri. Di tengah ada Matthijs de Ligt dan Mazraoui di pos center back sebelah kanan. Pada posisi wingback, Malacia gantikan Dalot untuk sisi kiri, dan di pos wingback kanan, Anthony gantikan Amad Diallo yang starter di laga sebelumnya. Di tengah, Bruno yang sebelumnya main di pos nomor 10 ditarik lebih ke belakang untuk bermain sebagai gelandang sentral bersama Ugarte. Pos double number 10 dipercayakan kepada Mason Mount dan Garnacho. Rasmus Højlund jadi tumpuan di depan, gantikan Rashford yang starter versus Ipswich. Jika dilihat lawannya saat ini yaitu Bodo Glimt menggunakan pakem 4 back, sama seperti Ipswich yang jadi lawan MU sebelumnya. Ketika bangun serangan, Manchester United menerapkan struktur dengan 3 center back di lini pertama. 2 gelandang sentral berdekatan di depannya, dan 2 gelandang serang di koridor half space serta di ruang antar lini lawan. Striker juga bisa drop sejajar dengan 2 gelandang serang. Hal ini bertujuan untuk overload lini tengah. Ketika build up di area yang lebih rendah, sang kiper yaitu Onana bisa terlibat dalam proses bangun serangan. Ia akan berdiri di antara 2 center back terluar dan Matthijs de Ligt akan lebih naik ke tengah, sehingga bisa mendorong salah satu gelandang sentral yaitu Bruno untuk lebih naik. Di laga ini, MU menghadapi lawan yang bertahan dengan pasif. Bodo Glimt membentuk struktur block press yang kompak. Terlihat jalur umpan untuk mengakses 2 gelandang sentral MU ditutup oleh block press. 2 gelandang serang di ruang antar lini juga di cover shadow. Merespon hal ini, 3 center back MU di lini pertama banyak melakukan sirkulasi yang bertujuan menggeser bola ke kiri dan ke kanan untuk memancing block press lawan agar bisa disorganisasi. Namun, block press Glimt nggak mudah terpancing oleh 3 center back MU. Mereka baru akan merespon ketika melakukan sirkulasi ke wingback. Terlihat di sini, Bodo Glimt bisa mengimbangi overload MU ketika bola berada di area kelebaran. Pada satu momen, Bruno dan kawan-kawan bisa mengeliminasi block press Glimt dengan umpan cepat 1 sentuhan. Namun build up ini gagal karena Anthony yang terlambat naik untuk menerima pantulan dari Mason Mount. Opsi lain yang dilakukan untuk bisa bypass dan menjangkau pertahanan lawan adalah dengan direct switch. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan lebar maksimal dengan 2 wingbacknya di koridor sayap. Amorim memasang Garnacho di pos gelandang serang. Namun karena posisi aslinya yang seorang winger, ia kerap bermain melebar ke koridor sayap. Di proses terjadinya peluang ini, terlihat Garnacho yang berada di area kelebaran, menjadi target skema third man run dan dengan kecepatannya mengekspos ruang di belakang pertahanan lawan.
Terlihat pula peran dari Højlund yang menjaga panjang lapangan dengan mengikat dan menarik backline lawan, buka ruang untuk Mount yang melakukan late run. Skema serangan yang sama kembali dilakukan di babak kedua. Garnacho yang melebar dan ekspos ruang di belakang backline. Højlund yang ikat garis pertahanan lawan dan Mount jadi target cutback. Sayang, dua peluang ini gagal membuahkan gol bagi MU. Saat tanpa bola, MU menerapkan pertahanan berbasis man-to-man marking. Ketika melakukan pressing di depan, setiap pemain akan menjaga satu lawan. Pressing man-to-man ini membuahkan gol di menit pertama saat center back Gleam melepaskan back pass dan Højlund dengan work rate-nya melakukan tekanan kepada kiper bersamaan dengan Garnacho yang menutup opsi umpan terdekat. Back pass dieksekusi terlalu lemah dan kiper kehilangan momentum sehingga Højlund bisa mencuri bola yang diselesaikan oleh Garnacho. Di belakang, Man United juga menerapkan cara bertahan yang sama. Center back terluar seringkali melakukan step up untuk mengikuti pemain lawan yang mereka marking. Kunci dari bertahan man-to-man marking ini adalah pemain yang keluar dari posisinya, decision making harus tepat, bisa merebut bola atau menangkan duel. Karena jika lepas, maka ruang yang ditinggalkan rawan untuk diekspos. Contohnya di sini, De Ligt step up namun bola lepas. Beruntung masih ada Ugarte yang melakukan cover area yang ditinggal. Pun begitu, dua gol Bodo Glimt tercipta dari keberhasilan mereka mengekspos pertahanan man-to-man marking MU. Di gol pertama, winger kiri Glimt, Jens Peter Hauge, invert ke tengah dan menarik Mazraoui untuk step up. Terlihat juga di kiri, Lisandro Martinez yang juga sudah naik. Bola lepas, Hauge bisa lepaskan umpan ke penyerang di antara Malaysia dan De Ligt. Ada pula salah satu gelandang Glimt yang bergerak mengekspos ruang yang ditinggal oleh Mazraoui tadi. Ugarte kembali berusaha melakukan cover, namun gelandang Glimt bisa memutar badan dan melepaskan umpan kepada Efjen yang tak terkawal di depan kotak penalti. Sepakan first time kaki kirinya berhasil menjebol gawang Onana. Pada gol kedua kembali terlihat Lisandro Martinez yang sudah naik, sehingga Malaysia berada dalam situasi 1 versus 1 dengan winger kanan Glimt. Berg yang lepas dari marking Mount lepaskan long ball ke garis pertahanan tinggi MU. Malaysia kalah lari dari winger Glimt dan bisa cetak gol kedua melewati kolong Onana. Setelah bobol 2 gol, MU berusaha kembali mengambil kontrol permainan. Saat menyerang, hal yang terlihat berbeda adalah kali ini lebih banyak supply yang diberikan kepada sang bomber Rasmus Højlund. Striker berkebangsaan Denmark ini pun sukses mencetak brace yang jadi kunci kemenangan MU. Gol kedua di penghujung babak pertama diinisiasi oleh Mazraoui yang berhasil regain possession yang lepas. Ia melakukan gocekan sebelum melepaskan crossing dari half space. Højlund mengontrol dengan kaki kiri dan lepaskan tembakan dengan kaki kanan di situasi yang sebenarnya cukup sulit karena ia diapit 2 bek lawan. Manchester United balikan keadaan di awal babak kedua. Terlihat mereka yang mengurung pertahanan Glimt. 2 pemain terluar naik cukup tinggi dan Mazraoui turut melakukan wide overload bersama Ugarte yang juga melebar. Link up dilakukan dan Ugarte lolos dari marking pemain Glimt dibantu dengan dummy dari Mason Mount. Ia melepaskan umpan ke tengah yang disambar oleh Højlund. 3-2, MU kembali unggul dan kunci kemenangan. Di laga pertama menghadapi Ipswich, Amorim mengatakan bahwa pemain MU overthinking atau terlalu banyak berpikir. Hal yang wajar karena selama ini mereka terbiasa bermain dengan pakem 4 back dan harus beradaptasi dengan pakem 3 back yang baru. Dan di laga ini, pelatih asal Portugal ini mengatakan jika mereka sudah meningkat jika dibandingkan laga pertama. Mengontrol pertandingan bisa menekan lawan dengan garis pertahanan tinggi serta menciptakan banyak peluang. Namun ia juga nggak memungkiri jika anak asuhnya masih terlalu banyak lepas penguasaan bola. Selain itu, PR lainnya adalah bagaimana mempertajam decision making yang masih jadi penyakit pemain-pemain MU.